Assalamualaikum Pak Arif. Ya, waalaikumsalam, Bu Zuma. Iya, selamat siang Pak Arif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Panjenengan sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya juga sehat ya Pak Arif. Begini Pak Arif, kita kan mau Oke. saya itu kan akan mendampingi Pak Arif selama 6 bulan ke depan ya di program pendidikan guru penggerak ini. Pak Arif sebagai CGP tentu punya rencana-rencana. Nah, hari ini kita itu akan membahas perencanaan selama 3 bulan ke depan apa yang akan dilakukan Pak Arif untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana Pak Arif? Pak Arif ada waktu hari ini? Ya, ya, insya Allah, Bu. Saya Ya. memang agendakan untuk persiapan mengikuti pendidikan guru penggerak ini supaya lancar nantinya. Oke, baiklah. Jadi kita diskusi hari ini itu supaya nanti program yang Pak Arif laksanakan, kemudian saya dalam mendampingi itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, Bapak betul, Arif, Ibu. iya betul sekali ya. Bapak Arif, bicara tentang perencanaan dalam program guru penggerak, Pak Arif sebagai CGP, apa rencana selama 3 bulan ke depan untuk Pak Arif laksanakan? Iya, terima kasih Ibu untuk langkah ke depan. Saya tuh punya rencana. Yang pertama tentu dari diri saya sendiri ya. Yang pertama membuat timeline dan mempelajari modul yang mana saya lihat dari mulai modul 1, 2, dan 3 itu sangat menantang menurut saya. Yang pertama itu bagaimana mindset atau pola pikir saya tentang pembelajaran, tentang pendidikan yang selama ini saya alami, saya lakukan itu supaya ada perkembangan, supaya ada perubahan ke arah yang tentunya yang lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kalau saya lihat-lihat itu di modul kan tentang filosofi pendidikannya KHD, nggih. Itu akan seperti apa ini saya Ya. kok penasaran sekali. Yang kedua itu tentang eh, bagaimana anak-anak karena saya di SMP itu supaya mereka itu betul-betul sudah mulai bisa jadi pemimpin minimal bagi diri sendiri maupun bagi teman-temannya. Ini terkait dengan kepemimpinan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran. Ini nanti saya bagaimana pembelajaran itu kalau di kelas itu supaya yang apa ya, anak-anak itu supaya nggak bosen, supaya anak-anak ini sesuai dengan ya katakanlah kebutuhan mereka. Karena seakan-akan selama ini yang butuh itu gurunya. Bahkan gurunya bilang, kamu butuh nilai enggak? Kadang seperti itu. Loh, ini yang butuh tuh siapa kok? Seperti itu lah. Ini yang sangat menjadi apa ya? Ingin saya capai selama 3 bulan ke depan, Ibu. Baiklah, dari apa yang Pak Arif ungkapkan, berarti Pak Arif itu ingin lebih mendalami lagi kepemimpinan, tentang kepemimpinan murid, kemudian mindset ya Pak, mindset Iya, tentang betul. pendidikan yang berpihak pada murid. Begitu ya Pak Arif, betul? Iya, betul ya, Bu. Betul. Nah, iya. Eh, Kemudian apa ini ukuran keberhasilan atau indikator dari Pak Arif jika program ini nantinya menurut Pak Arif itu berhasil? Iya, tentunya indikator atau kriterianya yang pertama bahwa apa yang saya rasakan selama ini yang berada tadi saya sampaikan zona nyaman dengan pembelajaran selama ini itu berubah. Yang pertama mindset saya berubah. Yang kedua berkaitan dengan jiwa kepemimpinan tentunya nanti akan muncul program-program baik yang itu munculnya itu dari siswa sendiri dan di sekolah kami kan ada OSIS dan Hmm. OSIS ini memiliki program kalau di tingkat kelas berarti misalnya kesepakatan kelas lah atau kemudian kalau di tingkatan OSIS mereka OSIS ini bisa menyusun program sendiri bisa melaksanakan program itu kalau dengan pembina OSISnya ya cukup konsultasi sebentar-sebentar saja lah tidak perlu yang apa pembina OSIS itu harus mengarahkan begini-begini begitu supaya supaya ini betul-betul muncul jiwa kepemimpinannya itu dari para siswa sendiri dan yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran ini nanti saya ingin dalam pembelajaran itu nggak menemukan lagi anak-anak yang ngantuk, yang
keluar masuk kelas karena mau ke belakang eh, dan sebagainya supaya mereka itu ceria di kelas itu seperti apa. Ini indikator yang mungkin nanti ini berhasil atau tidak. Seperti itu. Iya, menarik sekali ya Pak Arief ya. Banyak sekali indikator keberhasilan yang Pak Arief rencanakan. Kemudian adakah pihak-pihak lain di dalam membantu program yang dijalankan Pak Arief? Iya, tentunya kalau dari pihak lain jelas di sekolah kita punya pimpinan, punya kepala sekolah, punya teman-teman di rekan-rekan guru maupun di tata usaha. Ya. Kemudian kalau dari murid sendiri jelas itu sebagai subjek ya, supaya nanti apa yang saya lakukan ini betul-betul bermanfaat. Kemudian saya tidak kangelan itu loh Bu, karena nggak mungkin kita melaksanakan ini sendiri. Kita butuh teman, butuh rekan untuk berkolaborasi, Bu. Seperti Baik, itu. baik Pak Arief. Dalam berkolaborasi, Pak Arief membutuhkan rekan. Kemudian ada lagi Pak Arief? Ya mungkin komite sekolah ya. Tadi belum saya sampaikan karena komite sekolah ini kan berasal dari warga setempat yang mana tentunya latar belakang murid ini juga akan kami gali dari para pengurus komite termasuk juga orang tua ya walaupun mungkin tidak semuanya gebiah uyah orang tua mungkin perwakilan dari tiap-tiap kelas itu akan perlu sekali untuk diajak kolaborasi dalam hal ini seperti Iya. itu Ibu. Iya, Iya, menarik sekali ya Pak Arief. Jadi selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga orang tua yang merupakan aset dari sekolahan. Kemudian betul. apa lagi yang perlu disiapkan oleh Pak Arief untuk mendukung program ini? Iya, mungkin banyak hal ya. Kalau dari pribadi, saya kira ya saya sendiri harus betul-betul fit, betul-betul fight dalam hal ini, harus menjadi contoh ya, teladan. Nggak mungkin kita melaksanakan program itu kalau kita nggak bisa jadi teladan bagi rekan sejawat maupun bagi murid. Ini dari segi pribadi. Kalau hal-hal yang lain mungkin misalnya ini tentu akan berkembang Ibu, karena tadi misalnya pembelajaran berdiferensiasi, tentu akan banyak hal referensi yang harus saya pelajari, termasuk dalam diferensiasi itu tampaknya ada banyak hal, nggih. Ini saya sangat penasaran sekali, dan tentu ini nanti akan berkembang pada saatnya, seperti itu Ibu. Iya, luar biasa ya Pak Arief, pembelajaran diferensiasi yang diterapkan di kelas. Bagaimana Pak Arief menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Kalau selama ini saya nggak mengenal diferensiasi ya, dan nanti kalau tiba saatnya di modul 3 atau loka karya 3 itu mungkin saya akan lebih jelas. Kalau diferensiasi itu kan sekilas itu saya memahaminya difference itu perbedaan. Mungkin ini ya, kalau saya sekedar berasumsi di awal itu ya pembelajaran yang eh, kita menghargai perbedaan individu masing-masing murid karena selama ini kan kita terkesan pembelajaran itu sama rata. KKM-nya sama, metodenya sama, hasil belajarnya harus sama, seragam begitu. Jadi eh, ini pandangan awal saya dari kata difference itu. Mungkin mungkin entah benar entah salah nantinya ketika saya akan ketemu pada modul 3 apakah benar demikian. Ini yang nanti akan kami diskusikan lebih lanjut antara apa yang sudah saya pahami sekilas ini dengan secara konseptual yang sebenarnya itu mungkin seperti itu. Dan Baik. KSE-nya ya, dan KSE-nya tentunya. Iya, pembelajaran diferensiasi dan KSE yang akan Iya, Pak Arief diskusikan kembali di betul. modul berikutnya. Kemudian, apakah ada lagi yang ingin Pak Arief pelajari? Hmm, Tampaknya itu dulu supaya nanti saya lebih fokus. Jadi saya tadi pertama terkait eh, apa mindset pendidikan yang memerdekakan, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan murid ya tentunya, dan yang Ya. ketiga adalah pembelajaran yang memerdekakan, yang berdiferensiasi maupun sosial emosional. Mungkin itu dulu fokus saya.
Terima Baik, kasih. Pak Arif. Iya, sudah sampai kita di penghujung pertemuan hari ini, Pak Arif, karena waktu yang terbatas ya. Oh Eh, iya toh. tapi ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, eh, apakah bisa Pak Arif mengungkapkan kembali pelajaran-pelajaran apa saja yang kita dapatkan hari ini? Iya, ya terima kasih Ibu. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini. Yang pertama tentunya adalah eh, dengan dialog seperti ini kita jadi terbuka, tercerahkan gitu ya. Jadi kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini saya apa ya pikirkan dan kemudian target-target pencapaian selama ini mungkin nggak jelas itu satu mau apa di program ini Ya, menjadi lebih tercerahkan dan sehingga punya target-target ini dan kapan saya harus mencapai itu dan apa yang perlu saya persiapkan ini jadi semakin jelas sehingga sekali lagi dengan seperti ini saya kok jadi lebih lega lebih plong Bu seperti itu. ya. Oke. Jadi Pak Arif merasakan lebih lega dan lebih plong ya Pak Arif ya. Betul ya. Iya, luar biasa sekali. Saya tunggu eh, perbaikan-perbaikan kemudian ke depannya lagi nanti kita diskusikan bagaimana perkembangan program-program Pak Arif yang direncanakan, kemudian apa saja yang mendukung di program-program selanjutnya. Begitu ya Pak Arif ya? Iya Ibu, insya Allah sekuat Iya. tenaga. Ya, luar biasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ya akhiri. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.